Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Terima kasih atas dukungan kalian yang telah subscribe dan like. Dalam video kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah yang mengingatkan kita tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan tidak melupakan asal-usul. Kisah ini tentang Sari, seorang gadis desa yang rendah hati dan penuh bakti kepada ibunya. Namun, saat kesuksesan duniawi menghampirinya, ia mulai melupakan ibu yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Kesombongan menutup hatinya hingga ia melakukan dosa besar dengan mengingkari ibunya sendiri. Hingga akhirnya, balasan pedih menimpanya di saat ia merasa berada di puncak kehidupannya. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, mari bersama kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar agar kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan perbukitan yang sejuk, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia adalah gadis yang cantik dengan kulit bening seperti embun pagi, rambut panjang tergerai, dan senyum yang selalu meneduhkan hati. Meski kecantikannya memikat banyak orang, Sari tetap rendah hati dan sangat patuh kepada ibunya, Mak Sumirah. Sejak kecil, Sari telah membantu ibunya berjualan sayur di pasar desa. Setiap pagi sebelum matahari terbit, mereka berdua akan pergi ke kebun, memanen sayur mayur segar, lalu membawanya ke pasar dengan pikulan bambu di pundak. Sari tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum meski tangannya kasar karena sering terkena air dingin dan tanah. Sari, jangan pernah lupa untuk selalu hormat kepada orang tua dan bersyukur dengan apa yang kita punya, pesan Mak Sumirah suatu pagi saat mereka sedang menata dagangan di pasar. Iya, Ma. Sari selalu ingat itu, jawabnya lembut sambil tersenyum. Karena kelembutan hatinya, banyak orang menyukai Sari. Para pedagang di pasar senang berbincang dengannya, dan banyak pemuda desa yang terpikat dengan kebaikannya. Namun, Sari hanya ingin fokus membantu ibunya. Namun, dalam hatinya yang paling dalam, Sari juga memiliki impian. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya hidup di kota besar, memakai baju bagus, bekerja di gedung-gedung tinggi, dan tidak lagi harus bangun sebelum subuh untuk mengangkut sayur ke pasar. Tapi ia tidak pernah mengutarakan itu kepada ibunya. Baginya, kebahagiaan ibunya adalah yang utama. Hingga suatu hari, kesempatan itu datang. Seorang pelanggan di pasar, Burina, seorang majikan kaya dari kota, melihat kecerdasan dan ketekunan Sari. Ia menawari Sari untuk ikut dengannya ke kota dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sari, kau gadis yang rajin dan sopan. Kalau kau mau, kau bisa ikut aku ke kota. Aku butuh seseorang yang bisa membantu di rumah. Nanti gajinya juga lumayan, bisa menabung untuk masa depan, kata Burina. Sari terdiam. Hatinya bergetar antara keinginan dan kesetiaan kepada ibunya. Malam harinya, Sari berbicara dengan ibunya. Mak, bagaimana kalau Sari mencoba peruntungan di kota? Sari ingin mencari rezeki lebih baik untuk kita. Mak Sumirah terdiam. Wajah tuanya tampak sedih, tetapi ia tahu anaknya memiliki impian. Kalau itu maumu, Mak restui. Tapi jangan pernah lupa asal-usulmu, Nak. Dimanapun kau berada, kau tetap anak Mak yang dulu menjual sayur di pasar ini. Sari mengangguk dan memeluk ibunya erat. Keesokan harinya, dengan hati berat, ia berangkat ke kota, meninggalkan desa dan ibunya yang selalu mencintainya. Di kota, kehidupan Sari berubah drastis. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Burina. Awalnya, ia merasa canggung, tetapi perlahan ia mulai terbiasa dengan kehidupan perkotaan. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Dengan tabungan yang cukup, ia bisa membeli pakaian bagus, berdandan lebih cantik, dan mulai mengenal lingkaran sosial baru. Waktu berlalu, Sari yang dulu sederhana berubah menjadi wanita kota yang modis. Ia mulai merasa malu dengan masa lalunya sebagai penjual sayur di pasar desa. Saat teman-temannya bertanya tentang keluarganya, ia mengaku sebagai anak orang berada dan tidak pernah menyebut ibunya yang masih berjualan sayur di desa. Suatu hari, Mak Sumirah yang sangat rindu datang ke kota untuk menemui Sari. Dengan pakaian sederhana dan tubuh lelah, ia mencari alamat tempat Sari bekerja. Setelah bertanya kepada banyak orang, akhirnya ia tiba di depan rumah majikan Sari. Saat itu, Sari sedang bercengkerama dengan teman-temannya di teras rumah. Ketika melihat ibunya datang dengan langkah tertatih, wajahnya langsung berubah. Malu bercampur takut, ia segera berdiri dan menghadang ibunya sebelum mendekat. Mak ngapain datang ke sini? Bisik Sari dengan nada tajam. Nak, Mak rindu sama kamu. Sudah lama kamu tak pulang, kata Mak Sumirah dengan senyum penuh harapan. Namun, Sari hanya melirik sinis.
Ma pulang saja. Jangan buat malu Sari di depan teman-teman. Para teman Sari terkejut melihat kejadian itu. Mereka mulai berbisik-bisik. Sari, itu ibumu? Kenapa kau bersikap seperti itu? Sari semakin panik. Bukan, aku tidak kenal dia. Mak Sumirah terdiam. Hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berbalik dan berjalan menjauh. Namun, saat itu juga, tiba-tiba tubuh Sari terasa panas. Wajahnya mulai terasa aneh, seperti ada sesuatu yang berubah. Teman-temannya menjerit ketakutan saat melihat wajah Sari perlahan berubah. Kulitnya mengeras, hidungnya memanjang, dan telinganya melebar. Dalam sekejap, wajah Sari berubah menjadi babi yang menjijikkan. Sari menjerit ketakutan saat melihat pantulan dirinya di kaca. Tidak, apa yang terjadi padaku? Orang-orang di sekitar berlari ketakutan. Teman-temannya menjauh, bahkan Burina pun mengusirnya dari rumah. Kini, Sari yang dulu cantik dan angkuh harus merasakan azab karena telah mengingkari ibunya sendiri. Dengan wajah yang tidak lagi seperti manusia, Sari berlari ke desa. Ia menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Namun, saat tiba di rumah, ibunya sudah tiada. Mak Sumirah telah pergi untuk selamanya dengan hati yang hancur karena anak yang dulu disayanginya telah menolaknya. Sari hanya bisa menangis di depan rumah kecil itu, menyesali semua perbuatannya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Kini, ia harus hidup dengan wajah yang tidak lagi manusiawi, sebagai hukuman atas dosa durhaka kepada ibunya.